Ketemu lagi di channel MC6 bersama Power Eksakta di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih beda campuran dengan senyawa. Untuk kita bisa membedakan antara campuran dengan senyawa, terlebih dahulu kita harus mengenali apa itu campuran dan apa itu senyawa. Untuk saat ini kita akan membahas campuran dulu. Ada beberapa campuran, yaitu contohnya campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen, zat terlarutnya dan pelarutnya itu bisa menyatu, jadi susah dibedakan dengan mata biasa. Kemudian kalau heterogen, contohnya pasir dengan air seperti itu, jadi masih bisa dipisahkan dengan fisika sederhana. Untuk mudahnya, campuran itu bisa dipisahkan dengan cara fisika biasa atau pemisahan dengan cara fisika biasa. Kemudian kalau senyawa harus dengan cara kimia. Jadi antara campuran dengan senyawa dapat dibedakan menurut pemisahannya. Bila pemisahannya dapat dilakukan dengan fisika biasa, itu merupakan campuran. Kemudian bila harus dengan cara kimia, itu adalah senyawa. Berikut adalah cara pemisahan beberapa campuran. Pemisahan campuran ada 7 macam, yaitu yang pertama dengan cara filtrasi, yaitu penyaringan. Yang kedua adalah evaporasi, yaitu penguapan. Yang ketiga adalah destilasi, yaitu penguapan. Yang keempat kristalisasi atau pengkristalan. Kemudian yang kelima adalah sublimasi atau menguap dari zat padat atau menyublim. Yang keenam kromatografi atau pemisahan warna. Yang ketujuh adalah sentrifugasi atau cara sentrifugal atau diputar. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang tercampur, yaitu dilakukan dengan memisahkan zat padat dengan zat cair. Zat padat itu disaring supaya zat padatnya di atas, atau yang keluar itu adalah zat cairnya. Residu adalah yang tidak tersaring atau di atas. Yang sudah tersaring adalah airnya, dan hasilnya biasanya disebut adalah filtrat. Kemudian yang kedua adalah evaporasi, yaitu pemisahan larutan yang zat penyusun larutannya berupa padatan dan cairan. Jadi dalam campuran itu ada zat padat dan zat cair. Untuk memisahkannya, zat terlarut dari pelarutnya atau zat padat dengan zat cairnya akan diuapkan dengan cara dipanaskan. Contohnya larutan gula, atau larutan garam dengan air. Dipanaskan, kemudian airnya menguap, kemudian tinggal zat padatnya atau garam atau gula. Kemudian yang ketiga adalah destilasi, yaitu pemisahan komponen yang memiliki perbedaan titik didih, bisa sama-sama cair atau yang satu padat atau yang satu cair. Contohnya ini pemurnian zat cairnya, ya. Jadi dari kopi misalnya ini, kemudian diuapkan, kemudian didinginkan uapnya, jadi cair kembali, ya. Kemudian zat padatnya di sini. Contoh ini beda lagi, biomasa. Kemudian air ini dipanasi, ya, dipanasi dengan mengharapkan campur dengan uap air, ya. Yang zat seperti minyak kayu putih atau wanginya
zat pewangi atau seperti parfum, kemudian dinginkan atau diembunkan. Ini hasilnya, zat cairnya. Yang keempat adalah kristalisasi. Beda evaporasi dengan kristalisasi, yaitu kalau kristalisasi lebih khusus ke garam saja ya. Kalau evaporasi lebih umum, apa saja. Kristalisasi pemisahan zat padat dari larutannya sehingga zat padat itu mengkristal kembali, contohnya pada garam. Air laut ini saat pasang ditampung secara ditampung kemudian dialirkan ke lebih rendah ya, kemudian ke tempat penguapan, yang terakhir ke tempat penguapan ya. Dari tempat penguapan ini airnya diuapkan oleh panas matahari, kemudian terbentuk kristal-kristal garam yang mengendap di bawah. Kemudian kristal garam tersebut, air yang di atas yang sudah dianggap kurang kadar garamnya dibuang dan tinggal kristal-kristal garam saja yang di bawah dibuang seperti ini, dan garamnya disimpan di penyimpanan. Yang kelima adalah sublimasi, yaitu perubahan zat padat menjadi gas tanpa melewati fasa cairnya. Pemisahan campuran melalui sublimasi ini, campuran tersebut terdiri dari komponen yang dapat menyublim dan yang tidak dapat menyublim ya. Contohnya campuran kapur barus dengan pasir yang menjadi satu, kemudian yang akan diuapkan adalah kapur barusnya. Kapur barus diuapkan kemudian didinginkan, menjadi kristal kembali. Saat didinginkan kemudian yang pasir tertinggal di tempat awalnya. Kemudian yang keenam adalah kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan warna yang memiliki kecepatan yang berbeda ya. Kecepatan rambatnya berbeda, contohnya pada gambar tersebut memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Dari warna hitam terdiri dari beberapa warna yang kecepatan rambatnya berbeda. Seperti ini ya. Biasanya digunakan untuk mengenali ya, terdiri dari zat-zat apa yang perambatannya yang berbeda ya. Contohnya untuk pengetesan urin, pengetesan narkoba seperti itu ya, minuman keras seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sentrifugasi. Dengan gaya sentrifugal atau diputar ya, kita memisahkan massa jenisnya ya, beda massa jenisnya.
massa jenis yang lebih besar atau lebih berat, lebih besar akan di ujung ya, kemudian yang lebih ringan akan di tengah dengan cara diputar tersebut ya. Jadi yang berat di bawah, yang ringan di atas ya. Contohnya ini diputar. Ya, jadi yang berat akan di ujung di bawah, kemudian yang ringan akan di tengah atau di atas ya. Demikian pertemuan atau video kita kali ini tentang campuran. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai senyawa. Jangan lupa komen di bawah mengenai apa bahasan-bahasan yang kurang atau yang Anda kehendaki untuk dibahas di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.